Bagaimana posisi indeks harga saham gabungan pagi ini jelang penetapan kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, kemarin IHSG ditutup melemah 0,65%. Pelaku pasar juga masih menanti pengumuman hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat malam nanti. Bagaimana prediksi pergerakan indeks saham hari ini, Jessica? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka melemah. Namun kalau kita melihat perkembangannya saat ini IHSG sudah kembali di positif, menguatnya 0,1% di level 7.059 dengan trading value atau nilai transaksi ada di kisaran 1,1 triliun. Betul sekali Mercy, saat ini posisi investor ini masih wait and see pada kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuannya yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin, mengingat inflasi di Amerika Serikat masih dinilai cukup tinggi dan masih jauh dari target The Fed. Kemudian Mercy, kalau kita melihat pergerakan IHSG kalau tadi pagi berada di posisi negatif, pada saat ini kembali berada di posisi teritori positif. Ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, ini dikarenakan para investor masih melihat bagaimana rilis data kinerja kuartal ketiga dari para emiten yang dinilai masih cukup positif sehingga ini mendorong kinerja IHSG. Kemudian di satu sisi melihat adanya data dari Badan Pusat Statistik kemarin yang menyampaikan kalau inflasi di dalam negeri sepanjang bulan Oktober tercatat di 5,71% secara year on year, atau ini lebih rendah dibandingkan September di posisi 5,95% secara year on year-nya. Memang ini juga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang pada bulan lalu menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin sehingga posisinya di level 4,75%. Namun Mercy, hari ini analis menyampaikan ada potensi pelemahan. Mengingat secara teknikal saat ini IHSG sudah di area overbought, dan di satu sisi melihat adanya rilis dari S&P Global terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia yang posisi di bulan Oktobernya menurun dibandingkan bulan September. Kalau posisi di bulan September ada di level 53,7, di bulan Oktober menurun di level 51,8 meskipun ini masih di level ekspansif. Namun ada dua hal yang perlu dicermati dan ini juga akan menjadi pertimbangan para investor. Yang pertama, melihat permintaan dari luar negeri kepada Indonesia yang mulai menurun karena adanya kondisi ekonomi secara global ini mulai menunjukkan resesi. Kemudian yang kedua, melihat pertumbuhan pekerja di Indonesia ini juga belum signifikan, padahal sejak bulan Mei sudah terjadi permintaan yang lebih dan juga output yang lebih. Dan inilah akan menjadi pertimbangan bagi para investor. Kemudian di satu sisi, indeks harga saham gabungan ini juga melihat bagaimana pergerakan bursa secara global. Mercy, kalau kami memantau pergerakan bursa secara global, pergerakannya cukup variatif. Pada tadi malam, pergerakan bursa di Amerika Serikat ini kompak ditutup turun. Dow Jones melemah 0,24%, S&P juga melemah 0,41%, dan Nasdaq turunnya 0,89%. Tidak hanya karena wait and see pada kebijakan The Fed, namun di satu sisi melihat saham-saham yang berkapitalisasi besar di Amerika Serikat juga anjlok. Misalnya saja Apple yang turunnya 1,75% dan Amazon yang sangat membebani pergerakan bursa Amerika yaitu turunnya 5,52%. Berbeda dengan pergerakan bursa di Eropa yang justru ditutup kompak menguat tadi malam. Berdasarkan pantauan kami, ini ada FTSE Inggris naiknya 1,29%, ada The DAX yang juga naik 0,55% dan indeks Prancis juga naik 0,98%. Untuk sentimen di pergerakan bursa Eropa ini dipengaruhi adanya Bank of England yang menerima permintaan yang kuat dari para investor terkait dengan lelang pertama untuk menjual obligasi pemerintahnya senilai 838 miliar pound sterling. Kemudian kami juga memantau pergerakan bursa Asia yang pada pagi hari ini cukup variatif, Mercy. Berdasarkan pantauan kami, Nikkei menguat 0,1%, namun Hang Seng turun 0,53% dan Straits Times juga turun 0,19%. Dan untuk perdagangan saham hingga akhir perdagangan hari ini diprediksi akan ada di rentang 7.004 hingga 7.114. Mercy. Ya, Jessica, apakah tren pelemahan nilai tukar rupiah hari ini masih berlanjut dan bagaimana pantauan Anda terkait dengan harga-harga komoditas? Mercy, berdasarkan pantauan kami untuk nilai tukar rupiah pada pagi hari ini kembali melanjutkan pelemahannya. Posisi nilai tukar rupiah pada pagi hari ini masih berada di level
15.600-an, tepatnya berada di level 15.620 per dolar Amerika Serikat atau penurunannya 0,19%. Memang saat ini investor mempertimbangkan bagaimana kebijakan The Fed nanti malam yang akan menyampaikan kebijakan suku bunga acuannya yang diprediksi akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Dan ini yang menyebabkan indeks dolar kembali menguat, Mercy. Penguatannya memang tipis 0,02%, namun kembali ke level 111. Kemudian di satu sisi, sentimen The Fed ini juga mempengaruhi yield US Treasury, terutama untuk tenor 2 tahun yang sangat sensitif terhadap kebijakan The Fed yang posisinya saat ini berada di level tertinggi di 4,549%. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan ada di rentang 15.550 hingga 15.700. Sementara itu spot gold juga masih terpantau naik tipis 0,02% di level 1.650 dolar per troy ounce-nya. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kita akan sama-sama pantau bagaimana pergerakannya sampai penutupan perdagangan sore nanti. Selamat kembali bertugas.